Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik menilik temuan predatory pricing di platform e-commerce. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat capaian dan proyeksi penjualan retail Indonesia di platform e-commerce dalam satuan juta dolar Amerika Serikat di 2018, 2019 sampai dengan 2020 ini cenderung mengalami peningkatan 8,6, 10,4 dan 12,3 juta dolar Amerika Serikat di 2020 lalu. Sementara di 2021 dan 2022 diproyeksikan akan mengalami peningkatan di 14,4 juta dolar Amerika Serikat dan 16,5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian, 5 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dalam satuan persen, pemirsa. Kita ke grafis selanjutnya. Tampaknya Indonesia menduduki peringkat yang pertama di 78%, diikuti oleh Meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45%, dan Uni Emirat Arab di 33%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat nilai transaksi e-commerce, pemirsa. Ini 2017 sampai dengan 2020. Diambil dari sumber Bank Indonesia, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di 2017 42,2 triliun rupiah, di 2018 ini mengalami peningkatan yang signifikan di 105,6 triliun rupiah. Peningkatan signifikan terus berlanjut di 2019 dan juga di 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, proyeksi pasar e-commerce negara kawasan Asia Tenggara di tahun 2025. Di mana Vietnam di 7,5 miliar dolar Amerika Serikat, Thailand di 11,1 miliar dolar Amerika Serikat, Indonesia 46 miliar dolar Amerika Serikat, Filipina, ada Singapura, Malaysia, dan juga ASEAN secara keseluruhan, di mana Indonesia tampaknya memiliki potensi yang paling besar di 46 miliar dolar Amerika Serikat. Dari nilai transaksi, kemudian capaian proyeksi, dan 5 negara dengan pertumbuhan e-commerce, tampaknya Indonesia termasuk yang paling besar secara global. Beberapa grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Guntur Saragi yang merupakan Komisioner KPPU. Pak Guntur, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Pak Guntur, tadi ada katakan KPPU bertindak harus ada bukti begitu. Ketika saya menemukan dugaan terkaitnya ada predatory pricing di e-commerce ataupun beberapa aspek lainnya, apa yang harus dilakukan Pak untuk melaporkan KPPU dan tahapan-tahapan apa yang akan dilalui, Pak Guntur? Ya, terima kasih. Kita terbuka untuk menerima laporan. Kantor kita selalu terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat, dari pihak manapun. Nanti tentunya habis administrasi secara sederhana akan kita permudah pastinya. Berapapun data informasi itu bisa diberikan. Jika memang nanti ada tahapan kita anggap cukup signifikan, maka kita melakukan klarifikasi laporan. Dan selama ini, alhamdulillah semua laporan terkait perkara, kita selalu respon dengan cepat, klarifikasi laporan. Walaupun dalam klarifikasi laporan nanti, bisa saja disimpulkan itu tidak memenuhi absolut kami, Undang-Undang 5, atau memang alat bukti yang disampaikan belum cukup. Jadi, pada dasarnya KPPU sangat merespon semua keluhan, laporan dari masyarakat, dari siapapun, untuk bisa kita tindak lanjuti. Baik, khusus untuk penanganan perkara di bidang e-commerce, apakah ini termasuk kompleks tidak Pak Guntur ini karena melibatkan lintas sektor, mungkin juga bahkan lintas negara dan teknologi juga berperan dalam hal ini, Pak? Ya, memang e-commerce menjadi potensi ya, bahkan tidak hanya lembaga otoritas pengawas persaingan di Indonesia, di berbagai negara juga, karena di digital ini dalam waktu singkat pelaku usaha bisa memiliki market power dan memiliki market share dan pasar yang begitu besar. Jadi dampak terhadap persaingannya potensinya sangat besar. Apalagi untuk di dunia e-commerce, bagi lembaga pengawas persaingan itu lebih alert. Kenapa? Karena pelan-pelan terjadi konsolidasi di pasar. Kita tahu banyak proses merger akuisisi yang membuat pelaku-pelaku usaha di bisnis ini semakin terkonsentrasi, semakin sedikit. Pelan tapi pasti, kemarin ada begitu beberapa, namun dalam perkembangannya
beberapa pelaku usaha ada yang keluar dari pasar, dan beberapa pelaku usaha juga terjadi konsolidasi merger akuisisi dengan apakah dengan sesama e-commerce atau dengan perusahaan-perusahaan yang memang berorientasi invest di e-commerce. Sehingga posisi afiliasi dan pasar yang terkonsentrasi itu memberikan peluang untuk menetapkan dia menjadi posisi dominan di pasar, memiliki market power yang semakin kuat, dan tentunya posisi itu bisa berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tergolong kategori tersebut. Baik, dan tadi pun juga sempat kita singgung Kementerian Perdagangan akan membuat aturan tersebut. Sebenarnya untuk posisi saat ini aturan yang sudah ada seperti apa, Pak Guntur? Ya, yang pasti kalau dalam konteks persaingan kita berharap ada level playing field yang sama begitu antara pelaku usaha baik e-commerce maupun yang bukan, maupun ada juga dalam konteks kemitraan ya, walaupun ini di luar Undang-Undang 5 antara e-commerce dengan tenannya. Dan saya hanya konsen begini, jangan sampai ada regulasi justru kontraproduktif dengan industri tersebut gitu. Jadi terlampau regulasi seperti predatory pricing, di KPP itu predatory pricing dan seluruh proses di KPP itu penegakan hukum. Jadi itu tidak akan serta-merta gitu. Ketika terlampau rigid diatur oleh wilayah eksekutif, maka itu bisa membatasi inovasi dan daya gerak pelaku usaha. Jadi nanti kalau di eksekutif, kan dia tidak melalui proses penegakan hukum seperti di kami. Di kami itu semua itu sangat prudent dan sangat harus menyesuaikan dengan proses hukum. Jadi kalau di eksekutif terlampau banyak mengatur soal pricing, ini hati-hati bisa kontraproduktif dengan berkembangnya industri e-commerce di kita. Justru kalau kita mendorong memang tetap ya di KPPU, tetap senantiasa di persaingan, terutama memang isunya adalah isu-isu yang lain gitu. Misalnya saja diskriminasi, perjanjian tertutup, itu memberikan, itu punya peluang juga di industri ini. Karena tetap saja di lembaga pengawas persaingan melihat model bisnis ini kan agak unik di e-commerce atau di digital ini. Mereka bakar-bakar uang di awal, begitu kan. Tentunya saja secara bisnis akan punya niatan untuk mengembalikan return gitu dari yang dibakar. Bahkan istilahnya bakar uang, bukan lagi istilah promo yang kita kenal dalam bisnis selama ini. Tentu dengan nilai yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang lama, logika bisnisnya kapan mereka akan mengambil kembali. Pengambilan kembali itu jangan sampai dilakukan melalui cara-cara yang melanggar persaingan, menciptakan persaingan yang tidak sehat. Itu tentu menjadi concern di kita, dan barangkali ini juga menjadi, kami harap dari KPPU dukungan dari semua pihak gitu, agar hal-hal baik yang ada dalam perkembangan e-commerce itu tetap terjaga dan hal-hal yang tidak baik bisa terhindari. Baik, Pak Guntur, dengan kondisi aturan yang ada, terutama untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah ini sudah mengakomodir, Pak, untuk peraturan perdagangan, terutama di e-commerce terkait dengan monopoli begitu? Apakah ini perlu penyesuaian juga, mengingat ini menyangkut dengan teknologi yang perkembangannya cukup cepat dan perubahannya juga sangat signifikan dalam waktu yang singkat, Pak Guntur? Ya, dari sisi Undang-Undang 5, saya pikir kita alhamdulillah ya kemarin mendapat dukungan ya dengan lahirnya Undang-Undang Cika. Salah satunya memang dari sisi sanksi, gitu. Di kita sanksinya direvisi dari Undang-Undang 5. Kemudian kalau dari wilayah eksekutif, poinnya dari kita adalah hal-hal yang sifatnya melanggar persaingan itu harus diperhatikan itu wilayah domain hukum atau tidak. Gitu. Jangan sampai eksekutif terlampau banyak masuk ke dalam domain hukum. Gitu. Predatory pricing, pelanggarannya itu pasti domain hukum, dan itu domainnya ada di KPPU. Baik, cukup sulit Pak untuk memilah-milah dari sisi ranah ini, Pak Guntur. Apakah cukup tipis selisihnya, maksudnya dalam hal ini Pak? Ya tentunya kalau kami kan KPPU dalam konteks penanggaran kan kuasi yudikatif ya. Yeah. Jadi kita penegakan hukum, dan tentunya semua itu ada pilah-pilahnya gitu. Mana wilayah domain eksekutif, mana yang kuasi yudikatif seperti kami. Gitu. Ya, karena jangan sampai ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Kita memang setuju yang melanggar wajib kita kenakan ya sesuai dengan aturan Undang-Undang 5. Namun jangan sampai juga ada muncul regulasi-regulasi yang kontraproduktif, karena memang
e-commerce ini pada dasarnya bisa memberikan peluang yang besar. Bayangkan begini, UMKM kita itu bisa masuk ke pasar melalui e-commerce dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dia harus masuk ke supermarket atau swalayan. Ya. Persoalan hari ini kita banyak produk cross border, itu harus pemilihan yang lain lagi. Tapi tidak bisa permasalahan cross border yang begitu tinggi ya. Ada data yang menunjukkan ternyata banyak e-commerce ini pada barang-barangnya cross border itu bukan semata-mata diselesaikan hanya urusan predatory pricing. Dan kalau predatory pricing di KPPU itu proses penegakan hukum. Ada potensi-potensi lain, bahkan di pelanggaran. Dan memang kami tidak akan mungkin menyampaikan kalau memang belum masuk ke dalam proses penegakan hukum di kami. Tentunya itu prinsip dalam penegakan hukum. Yang terpenting memang mari kita jaga bersama e-commerce ini tetap memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Memang sebenarnya kalau kita lihat berbagai data yang menunjukkan begitu banyaknya barang cross border, bahkan untuk barang-barang B2C pasar Indonesia, memang timbul pertanyaan gitu. Apakah ini dilakukan dengan konsep persaingan yang masih sehat atau sudah ada pelanggaran? Karena memang potensi-potensi melanggar di e-commerce memang besar karena ada posisinya. Sebagai contoh begini, kalau di supermarket itu barang semua masih bisa ditampilkan. Tapi kalau di e-commerce bisa saja konsumen tidak bisa mengakses barang tertentu dan dia akan didorong untuk membeli hanya barang yang diinginkan oleh perusahaan aplikasi. Itu potensi-potensinya gitu. Sampai sejauh ini bagaimana koordinasi KPPU Pak Guntur dengan pemerintah atau dengan eksekutif yang Anda sebutkan tadi? Ya, kemarin kita pernah ada diundang oleh pemerintah, oleh Kementerian Perdagangan, dan langsung saja kita minta kalau memang ada pelanggarannya, monggo mari kita lihat dalam konteks penegakan hukum, KPPU siap bekerjasama dengan semua pihak. Namun dalam konteks regulasi sesuai dengan Undang-Undang 5, kita juga punya kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan. Ya, tapi kita lihat dulu bagaimana regulasi pemerintah yang diatur untuk predatory pricing. Baik, ini masih menunggu begitu Pak. Apakah KPPU juga dilibatkan Pak dalam perumusan aturan yang rencananya akan diterbitkan di Maret ini? Baru sekali ya, kemarin rapat. Ya. Tapi kita lihat nantilah. Ini kan juga masih proses ya. Kemarin kita sudah ikut membahas, saya juga tim sudah kita tapi kita lihat dulu lah nantinya. Dan itu kan memang domainnya eksekutif ya. Nanti kita lihat eksekutif, tapi yang terpasti harapan kita adalah jangan bercampur antara kami yang kuasi yudikatif dengan eksekutif. Baik, apakah ini juga ditekankan Pak Guntur ketika pertemuan tersebut dilakukan? Ya tentu, jadi ketika dikatakan misalnya, ayo KPPU ada pelanggaran predator, ya sebentar dulu, gitu. Kita harus berangkat dari alat bukti. Gitu. Jadi kita tidak berbeda ya dengan mungkin eksekutif seperti apa, namun kalau di KPPU ya semua berangkat dari alat bukti. Tadi Anda katakan ini masih cukup minim Pak laporan ke KPPU sampai sejauh ini. KPPU melihat minimnya ini apakah memang benar tidak terjadi hal yang didugakan begitu atau pemahaman dari masyarakat masih cukup kurang sampai sejauh ini. Kemudian keberadaan KPPU apakah ini memang perlu lebih sosialisasi masif Pak Guntur? Ya tentunya kita tidak bisa menduga ya, tapi poinnya begini, laporan pun juga berangkat dari mereka punya informasi apa kan, bisa mengakses apa untuk bisa, dan apakah mereka juga punya concern. Memang berbagai sivitas memang untuk concern terhadap persaingan kami akui, memang kami belum banyak pihak-pihak civil society ya terhadap isu-isu persaingan usaha. Dan dari pelaku usaha juga pada dasarnya kalau dalam beberapa potensi pelanggaran ya itu memang posisinya agak tertekan gitu, karena dia akan lebih mementingkan keberlangsungan hubungan bisnis dengan pelaku usaha yang dianggap melanggar. Itu memang tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Baik, Pak Guntur, bagaimana KPPU melihat perkembangan ke depannya nanti dengan
tadi kita sampaikan beberapa informasi grafis ini pertumbuhan dari e-commerce di Indonesia ini sangat-sangat signifikan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, pertumbuhannya paling tinggi, Pak. Tampaknya pangsa pasar di Indonesia ini cukup menarik, tidak hanya bagi pelaku industri lokal, namun juga oleh pihak asing. Apakah pengawasan dan pengaturan ini betul-betul akan menjadi concern ke depannya? Ya, bagi KPPU, digital ekonomi masuk ke dalam industri yang prioritas. Jadi kami juga selain temuan mencoba untuk mencari bukti pelanggaran, kami juga beberapa kali sudah melakukan kajian-kajian. Memang industri ini dalam waktu singkat ya, pelaku-pelakunya bisa begitu dominan di pasar. Jadi pelaku-pelakunya itu bisa memiliki market share yang luar biasa. Kalau di industri yang konvensional kan perlu waktu tahunan. Iya. Hari ini kita lihat memang beberapa pelaku itu sudah pelaku usaha di industri ini sudah begitu besar nilainya gitu. Jadi kita berharap memang hal baik kembali lagi pada dasarnya kehadiran e-commerce memberikan alternatif dan menciptakan persaingan baik yang e-commerce maupun dengan yang konvensional atau sesama e-commerce. Dan mari kita jaga bersama dan apalagi memang akan banyak perkembangan nantinya. Dan terutama bagi industri, bagi otoritas persaingan, tetap menjadi tanda tanya apakah kebijakan bakar-bakar uang itu akan dibalikkan lagi dengan cara-cara melanggar persaingan. Tentu itu kita jaga bersama. Ya, baik. Pak Guntur, kita akan jeda kembali, Pak. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.